banyak bermunculan, atau memang medianya yang tanda kutip ini memang asal muncul aja gitu, sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Dua sisi ini melakukan pembenaran ya, premanismenya semakin berani ya, karena dengan bentuk-bentuk mereka juga merasa ini sudah bagian dari kehidupan dia, sehingga pada saat ada media yang mengancam, ada yang media yang memberitakan, mereka menganggap ini sudah mengancam kehidupan mereka. Nah itu mungkin satu sisi pemikiran ya. Yang kedua itu tadi ya, tumbuhnya media-media ya yang tak terbendung ya, tanpa dilengkapi dengan berbagai ketentuan yang memang harus digariskan, dan ditambah pengetahuan yang minim. Ya, soal jurnalis, soal peliputan wartawan, itu juga kami rasa ikut mempengaruhi sehingga munculnya tindak kekerasan terhadap para wartawan di lapangan. Kalau sejauh ini untuk PWI Sumatera Utara sendiri, kira-kira ada melayani komplain dari pihak-pihak lain tentang liputan jurnalis mungkin terkait dengan pemberitaan, atau mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik. Kira-kira PWI sendiri ada nerima keluhan-keluhan itu nggak? Nah sampai sejauh ini ya, kalau secara tertulis belum ya, tapi dalam berbagai kesempatan, baik dalam acara talkshow ya, di televisi ya, dimanapun ya, radio ya, itu umumnya pertanyaan-pertanyaan seputar itu ya. Mereka komplain banyak wartawan yang tidak memenuhi kaidah ya, kaidah-kaidah apakah itu kode etik jurnalistik, Undang-Undang 40, misalnya ya, ada istilah dalam media online itu clickbait ya, judul tidak menggambarkan isi ya. Nah ini juga banyak yang komplain ya. Nah karena apa ya, jurnalis online ini cuma ingin merebut pembaca ya. Semakin banyak pembaca tentu akan istilahnya view-nya semakin banyak. Ini juga sebetulnya tak baik ya untuk dunia jurnalis, karena memang ini bukan hal yang dituntun, karena ada dalam kalimat kode etik itu judul menggambarkan isi berita ya. Ini yang tidak dipahami, inilah yang muncul ya, yang akhirnya juga membuat orang memprotes ya, berita itu tak ada hubungannya judul dengan ini. Ini juga menjadi bagian dari PWI ya, bagian dari kita ingin juga kawan-kawan mendapat pengajaran, pelajaran soal ini ya. Apakah itu dalam bentuk pelatihan ya. Ini kita harapkan ke depan nanti akan ada penyegaran lah. Apakah redaksi ya. Misalnya ya, dalam penulisan PPRA, pemberitaan pedoman ramah anak ya. Nah, itu kan dah ada tuntunannya ya, bahwa anak usia 18 tahun itu ya, yang masih tergolong anak, kita jamin ya kemerdekaan dia untuk masa depan dia, sehingga identitas dan rumah serta alamatnya kita sembunyikan. Kenapa? Dia masih punya masa depan ya. Oke ya, dia terlibat kejahatan hari ini, mungkin itu akibat dari kriminalisasi kriminal yang dilakukannya, tapi masa depannya tidak berhak juga dihukum oleh pers ya, termasuk kita yang memberitakannya. Makanya itu identitasnya disembunyikan sedapat mungkin. Nah itu PPRA. Bagaimana terhadap ini tadi ya, berbagai tindak kriminal yang terjadi di lapangan. Nah inilah perlu pemahaman kita bersama ya, bagaimana menjadi seorang yang baik ya. Kami selalu mengingatkan, kalau Anda ingin menjadi wartawan, jadilah wartawan yang baik, jadilah wartawan profesional. Jangan nyambi jadi aktivis, jangan nyambi jadi partai politik, jangan nyambi jadi LSM. Jadilah satu wartawan yang profesional. Karena apa? Begitu nanti ada terjadi hal-hal yang terhadap Anda, ini persoalan wartawan itu akan diketepikan. Yang muncul adalah Anda sebagai aktivis, Anda sebagai LSM. Akibatnya perjuangan kita untuk membela Anda sebagai wartawan akan berkurang. Ini terjadi, saya ingat pada 2 tahun yang lalu, ada 2 wartawan Labuan Batu yang terbunuh ya. Padahal dia 2 hari sebelumnya men-share berita. Ya, dia jelas sebagai seorang wartawan. Tapi karena banyak profesi yang disandangnya, sehingga Dewan Pers memutuskan bahwa dia bukan wartawan. Maka ini celaka, ya kan? Nah inilah yang terjadi ya. Makanya kami selalu mengingatkan, kalau memang Anda memang serius ya mendalami ilmu jurnalistik, silakan, kami tak melarang ya. Tapi kalau Anda memang tidak berminat di sini, tolong tinggalkanlah profesi ini ya. Biarlah kami ini ya, yang memang betul-betul ingin menjadi wartawan profesional, mengemban misi tertentu untuk masyarakat banyak ya. Kami akan terus mengabdi dalam dunia ini. Tapi kami tidak ingin ada penumpang gelap ya di dalam kegiatan jurnalistik ini, sehingga muncul ya berbagai kasus yang tidak kita harapkan ya. Nah inilah poin yang mungkin yang kami bisa tonjolkan. Ya, menyikapi persoalan yang terjadi nih sekarang ini kan ada semacam ketakutan, kecemasan dari kawan-kawan jurnalis.
Nah, PWI sendiri kira-kira nih langkah-langkah apa nih yang udah dilakukan atau mungkin yang akan dilakukan ke depannya agar tersaringlah memang jurnalis-jurnalis yang seperti yang Ketua sebutkan tadi, artinya jurnalis yang ramah, jurnalis yang baik, jurnalis yang mungkin yang idealis lah, benar-benar menjalankan profesi ini tidak ganda. Ketika dia satu sisi ngaku wartawan, jurnalis, satu sisi ngaku LSM dan aktivis. Ini kira-kira PWI sendiri apa kira-kira langkah yang akan dilakukan ke depannya ini? Ya, pertama-tama tentu sebetulnya di PWI itu ada lembaga advokasi wartawan ya. Nah, inilah nanti di bawah itu wakil ketua bidang pembelaan wartawan. Ya, kebetulan ini memang sampai hari ini ya kita masih menginisiasi ya, kebetulan ada muncul persoalan ini. Tadi ada pengaduan dari PWI Binjai ya, mohon diadvokasi. Nah, inilah langkah awal kita untuk kembali ya bagaimana menindaklanjuti ya terhadap keresahan-keresahan yang muncul ya sehubungan banyaknya ancaman terhadap nyawa wartawan. Nah, berikutnya tentu kita akan kembali menyadarkan para wartawan ya, silakan Anda berprofesi sebagai wartawan ya, tapi lengkapilah ilmu ya, ilmu antara lain tadi ya, bahwa terhadap hal-hal tertentu kita juga mesti tetap berpedoman kepada kode etik jurnalistik. Nah, ini harapan kita ke depan ya, mudah-mudahan dengan adanya kesadaran terhadap wartawan memenuhi hak etika ya, termasuk juga dalam metode peliputan ya, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang kita anggap akan mengancam jiwa manusia, jiwa wartawan itu sendiri. Nah, artinya sampai hari ini profesi jurnalis ini masih bisa diharapkan sepanjang si wartawan menjalankan profesi ini dengan baik dan benar. Ya, itu menurut kita. Nah, jadi kira-kira nih Ketua, untuk PWI sendiri hari ini kan kalau nggak salah tuh untuk anggota PWI itu ada ratusan ya, mungkin mencapai hampir seribuan gitu. Nah, dari jumlah anggota PWI yang sekian ratus atau mendekati ribu tadi nih, kira-kira yang terlibat kasus dalam catatan PWI dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ada berapa orang? Terlibat konflik mungkin dengan premanisme? Ya, jumlahnya kami kurang pasti ya. Persentasinya? Tapi persentasinya tidak kecil, sampai ya 5%, di bawah 5% gitu. Artinya masih nyaman lah. Iya, masih nyaman karena masih menyangkut ancaman-ancaman ya. Belum pada tindak kriminal ya. Nah, masih ancaman. Kadang-kadang kita dengan termasuk juga yang di media sosial ya. Nah, media sosial terkait dengan undang-undang ITE, itu yang lebih banyak. Tapi menyangkut ancaman secara nyata ya, apalagi dibunuh, mudah-mudahan insya Allah sampai hari ini belum ada. Belum ada ya. Oke, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ketua PWI Sumatera Utara yang juga menjabat sebagai pimpinan redaksi di media online analisa.com. Analisa.com, Bung Herman sudah malang melintang di dunia jurnalis. Bahkan beliau udah melakukan liputan di segala cuaca, baik cuaca cerah, buruk, dan berkabut, kata orang Medan. Nah, tapi sampai hari ini beliau tetap merasa nyaman menjalankan profesi ini. Kenapa? Karena menurut beliau menjalankan profesi ini harus beretika. Artinya ketika seseorang ingin menggeluti dunia jurnalis harus mengedepankan etika jurnalis, etika profesi. Sepanjang etika jurnalis dan profesi menjadi pedoman, insya Allah tak akan ada teror maupun maut yang datang. Jadi terima kasih bincang-bincang kita hari ini. Ikutin kita terus di Ongganas Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.